Shalom, salam pertunggilan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih berusaha berkumpul dan beribadah bersama walau secara online. Marilah kita persiapkan hati kita, mari kita awali ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Ibadah keluarga kami pada saat ini ya Tuhan, kami alami dan kami lakukan hanya di dalam anugerah penyertaan dari Allah Bapa yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengecewakan Tuhan. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita memujikan Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rekan-rekan semua yang ada di wilayah MD Malang 1.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama mengumuli kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang ada di rumah, kita bersama-sama membacanya. Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mendapatkan undangan perkawinan seperti ini, tentu saat ada saudara kita yang sedang menikah, ucapan kita tentu ucapan kebahagiaan. Ada yang mengucapkan selamat berbahagia, penuh sukacita, dan seterusnya. Doa-doa yang baik. Kalau ada saudara kita yang sakit, atau sedang bergumul, atau sedang berbeban berat. Terlebih kalau ada saudara kita yang terkena pandemi COVID misalkan. Biasanya ungkapan apa yang diungkapkan? Iya, ungkapannya bisa cepat sembuh, lekas sehat, dan seterusnya. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kalau ada yang meninggal? Beberapa waktu ini saya sempat melayani warga jemaat yang meninggal. Dan kalau melihat di postingan WA Group, tentu banyak hal ungkapan-ungkapannya. Ada yang ungkapannya pendek, tapi juga ada yang ungkapannya panjang, dan macam-macam. Dan banyak nasihat yang juga macam-macam. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi orang yang sedang, Bapak, Ibu, dan saya sedang mengalami kedukaan, kira-kira Bapak, Ibu lebih senang yang mana? Orang memberikan empatinya. Apakah kata-kata yang panjang? Apa kata-kata yang pendek? Atau bagaimana? Iya, kalau saya pribadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, lebih senang dengan kata-kata yang pendek dan tidak banyak ungkapan. Karena saat orang berduka, saat orang sedang mengalami pergumulan, membutuhkan waktu untuk menyadari kesedihan dan pergumulannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini juga dialami oleh Ayub. Bagaimana Ayub saat mengalami pergumulan yang berat. Teman-teman Ayub yang dibacakan di dalam teks kita hari ini adalah bagaimana sahabat-sahabat Ayub. Salah satunya adalah Elifas. Kita tentu setuju kalau ada saudara kita yang sedang bergumul, sedang di dalam persoalan kehidupan. Kita ingin membantu dengan memberikan dukungan dan support. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat bagaimana yang diungkapkan Elifas, teman Ayub ini menyadari bahwa Ayub itu juga manusia biasa yang mungkin juga jatuh, juga salah, dan seterusnya. Sehingga Elifas memberikan kekuatan, penguatan, dan seterusnya. Hanya saja Bapak, Ibu, dan Saudara, Elifas ini mengatakan kepada Ayub, bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Elifas ingin mengatakan, gak mungkin susah Ayub itu bukan karena kesalahan Ayub. Gak mungkin tidak ada sebab, tiba-tiba ada akibat. Bapak, Ibu, dan Saudara, Ayub dihakimi oleh temannya. Ayub diposisikan sebagai orang yang bersalah atau orang yang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua tentu sepakat. Kita mau memberikan dukungan yang baik, yang positif kepada orang-orang yang terbeban dan mengalami pergumulan. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya kita tidak mengambil peran seperti Elifas. Lebih baik kita boleh berempati dengan saudara kita dengan mungkin berdiam diri bersama. Tidak perlu menghakimi orang lain. Tidak perlu memberikan nasihat yang muluk-muluk. Namun dengan kita bersama dengan mereka, memberikan dukungan apa adanya, disitulah
Tuhan hadir dan menyapa. Bapak, Ibu, dan Saudara, Ayub mengingatkan kita bersama, mari kita mengambil peran untuk boleh menjadi bagian dari sesama kita, untuk boleh berempati. Karena Tuhan Yesus pun hadir dan menyapa setiap orang yang berduka, setiap orang yang mengalami pergumulan, dengan tetap merengkuh kita. Tidak banyak kata, tapi dengan sikap dan perbuatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari di tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini, tentu banyak saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan maupun yang saat ini sedang mengalami kedukaan. Mari kita mengambil peran sebagai teman yang boleh mengerti atas apa yang dirasakan saudara kita. Mari kita berempati dan tidak perlu menghakimi. Tuhan menolong kita untuk boleh tetap menjadi rekan sekerja Allah bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Tuhan ingatkan kami melalui kisah Ayub, di mana kami boleh belajar mengambil peran, bukan menghakimi saudara kami, bukan merasa diri kami lebih baik, namun biarlah kami boleh berempati, sekalipun tidak banyak kata, namun biarlah sikap kami boleh menunjukkan empati dan kepedulian yang sungguh-sungguh kepada saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam kasih Kristus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan yang didasari firman pada 2 Korintus 8 ayat 15 yang demikian. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita nyanyikan PKJ 146 ayat 1 dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Mari kita satukan hati di dalam syafaat kita. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Sampai hari ini atas anugerah-Mu, kami boleh bersama membangun ibadah bersama-sama di setiap jemaat kami masing-masing dan di dalam kesehatian kami di Majelis Daerah Malang 1. Bapak Surgawi, kami menyerahkan pelayan harian Majelis Agung GKJW yang saat ini sedang bergumul tentang dana talenta abadi 2
Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dan Tuhan memberikan kekuatan boleh menyelesaikan setiap tanggung jawab yang ada sampai saat ini. Kami juga menyerahkan pelayan harian Majelis Daerah Malang 1 untuk boleh berkoordinasi dengan baik, dengan bijak di wilayah Majelis Daerah Malang 1. Kami menyerahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan di wilayah Majelis Daerah Malang 1. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kasih dan damai sejahtera-Mu, sehingga wilayah pelayanan Majelis Daerah Malang 1 dan setiap jemaat-jemaat dan pergumulannya masing-masing tetap ada di dalam rengkuan kasih setia Tuhan. Biarlah kami boleh tetap membangun persekutuan dengan penuh sukacita dan syukur. Dan biarlah kami boleh tetap membangun nilai-nilai cinta dan kasih kami bersama-sama dengan jemaat dan juga bersama-sama dengan satu persekutuan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh warga gereja yang sakit, yang saat ini sedang di dalam pergumulan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau juga hadir, menerangi kehidupan mereka, memberikan kasih karunia kekuatan dan juga penghiburan bagi keluarga, dan juga kami menyerahkan setiap pribadi-pribadi yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rekan-rekan penatua diaken di seluruh wilayah Majelis Daerah Malang 1. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai, dan juga guru Injil dan juga vikar ataupun mahasiswa stase. Tuhan Engkau tetap membimbing setiap pelayan-pelayan-Mu ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan sepelayanan pendeta jemaat di wilayah Majelis Daerah Malang 1. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga boleh mendampingi jemaat dengan penuh damai sejahtera. Kami serahkan seluruh keluarga kami masing-masing hanya di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa dan permohonan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan akan senantiasa menolong, menyertai kehidupan kita semua di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita memohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Engkau pimpin setiap kami, pelayanan kami, keluarga kami, dan juga persekutuan kami masing-masing di dalam berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menerangi kehidupan saudara di dalam damai sejahtera Allah saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah usai. Untuk menutup ibadah pada malam hari ini, mari kita pujikan NKB 255.